Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di channel Dandalions 21. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Hafiz dari Prodi Bisnis Digital Angkatan tahun 2021. Pada video kali ini, saya akan membahas permasalahan yaitu pendidikan di Indonesia. Oke, kita bahas latar belakang terlebih dahulu. Sesuai dengan judul, Indonesia, negara kita tercinta, sedang mengalami masalah pendidikan. Apalagi kondisi sekarang yang sedang musim virus COVID-19. Di Indonesia, KBM atau kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring atau online. Ini menyebabkan timbul pendapat pro dan kontra dari rakyat di Indonesia. Oke, langsung saja ke poin pertama, yaitu ada data dari UNESCO yang dikeluarkan pada tahun 2000 tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia atau Human Development Index. Data tersebut menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia di Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 pada tahun 96, ke-99 pada tahun 97, ke-105 pada tahun 98, dan ke-109 pada 1999. Lalu, ada juga data menurut Survei Political and Economic Risk Consultant atau PERC. Kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Kemudian ada juga data yang dilaporkan dari The World Economic Forum Swedia pada tahun 2000, bahwa Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Serta masih menurut survei dari lembaga yang sama bahwa Indonesia hanya berpredikat sebagai follower atau pengikut bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia. Memasuki abad ke-21, dunia pendidikan di Indonesia menjadi heboh. Kehebohan tersebut bukan disebabkan oleh kehebatan mutu pendidikan nasional, tetapi lebih banyak disebabkan karena kesadaran akan bahaya keterbelakangan pendidikan di Indonesia. Perasaan ini disebabkan karena beberapa hal yang mendasar. Salah satunya adalah gelombang globalisasi dirasakan kuat dan terbuka. Kemajuan teknologi dan perubahan yang terjadi memberikan kesadaran baru bahwa Indonesia tidak lagi berdiri sendiri. Indonesia berada di tengah-tengah dunia yang baru, dunia terbuka, sehingga orang bebas membandingkan kehidupan dengan negara lain. Yang kita rasakan sekarang adalah adanya ketertinggalan di dalam mutu pendidikan Indonesia, baik pendidikan formal maupun informal, dan hasil itu diperoleh setelah membandingkan negara lain. Tentu pendidikan memang telah menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu, kita seharusnya dapat meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia yang tidak kalah bersaing dengan sumber daya manusia di negara-negara lain. Setelah kita amati, nampak jelas bahwa masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dan hal itulah yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan yang menghambat penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang. Faktor masalah pendidikan di Indonesia adalah masalah efektivitas, efisiensi, dan standarisasi pengajaran. Selanjutnya, adapun permasalahan khusus pada pendidikan di Indonesia yaitu yang pertama, rendahnya sarana fisik. Contohnya adalah banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar yang rendah, buku
perpustakaan tidak lengkap, sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai, dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah rendahnya kualitas guru. Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Bukan itu saja, sebagian guru di Indonesia bahkan dinyatakan tidak layak mengajar. Kelayakan mengajar itu jelas berhubungan dengan tingkat pendidikan guru itu sendiri. Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan, tetapi pengajar merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi sebagai cermin kualitas. Tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada 8 kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawab. Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru. Nah, ngomong-ngomong tentang rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Berdasarkan survei VGII atau Federasi Guru Independen Indonesia, pada pertengahan tahun 2005, idealnya seorang guru menerima gaji bulanan sebesar 3 juta rupiah. Sekarang, pendapatan rata-rata guru PNS per bulan sebesar 1,5 juta. Guru bantu sebesar 460.000 dan guru honorer di sekolah swasta rata-rata sebesar 10.000 per jam. Dengan seperti itu, terang saja banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus, pedagang buku atau LKS, pedagang pulsa ponsel, dan sebagainya. Lalu selanjutnya adalah rendahnya prestasi siswa. Dengan keadaan yang demikian itu, rendahnya sarana fisik, kualitas guru, dan kesejahteraan guru, pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan. Sebagai misal pencapaian prestasi fisika dan matematika, siswa di Indonesia, terutama di dunia internasional, sangat rendah. Menurut Trends in Mathematics and Science Study atau TIMSS pada tahun 2003 dan 2004, siswa Indonesia hanya berada di ranking 3 ke 35 dari 44 negara dalam hal prestasi matematika dan di ranking ke-37 dari 44 negara dalam hal prestasi sains. Dalam hal ini, prestasi siswa kita jauh di bawah siswa Malaysia, dan Singapura sebagai negara tetangga yang terdekat. Lalu selanjutnya adalah kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Layanan pendidikan usia dini masih sangat terbatas. Kegagalan pembinaan dalam usia dini nantinya tentu akan menghambat pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut. Lalu selanjutnya adalah rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Setiap tahunnya sekitar 3 juta anak putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan hidup sehingga menimbulkan masalah ketenaga kerjaan tersendiri. Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja. Lalu yang terakhir adalah mahalnya biaya pendidikan. Banyak orang mengatakan bahwa pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Lalu,
Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan dan meningkatkan kualitas guru serta prestasi siswa. Berikut adalah materi video tentang permasalahan pendidikan di Indonesia. Semoga dengan video ini kalian bisa mengambil contoh positif dan negatifnya terkait pendidikan. Saya sudahi video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.